Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang pertama adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup yang dimaksud di sini adalah yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, dan yang keempat adalah mikroorganisme. Ya, keempat makhluk tadi disebut sebagai makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia bernafas atau respirasi. Yang kedua, dia memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, dia bergerak. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Dan yang kedelapan, mampu beradaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi adalah bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Fungsinya, ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen. Oksigen yang dihirup digunakan untuk membakar zat makanan dan merubahnya menjadi energi. Nanti salah satu dari sisa pembakarannya adalah karbon dioksida. Inilah nanti yang akan dihembuskan atau dibuang. Ya, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan manusia, yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus. Untuk hidung, berfungsi sebagai saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh ya. Ini pertama kali O2-nya masuk ya dari hidung. Di dalam hidung ini terdapat rongga hidung yang ada selaput lendir dan rambutnya. Berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Gitu. Kemudian yang kedua adalah faring. Di sini faring ya. Ini di belakang rongga hidung. Fungsinya sebagai pembatas antara saluran pernafasan dan pencernaan ya. Ya, yang ketiga adalah laring ya di sini ya, di bawahnya faring. Dia memiliki katup epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya ya. Jadi kalau makanan dia masuknya ke kerongkongan, nanti kalau udara dia masuknya ke tenggorokan. Trakea atau tenggorokan, jadi berupa batang tenggorokan yang berbentuk tabung memanjang di sepanjang leher hingga masuk ke dada sini ya. Kayak gitu. Nah, di sepanjang trakea ini terdapat jaringan epitel bersilia yang berfungsi sebagai penghangat dan penyaring udara ya, seperti di rongga hidung ini ya. Yang ada rambut dan selaput lendirnya, fungsinya hampir sama ya. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari tenggorokan ya. Ada yang ke sebelah kanan paru-paru, ada yang sebelah kiri paru-paru. Fungsinya mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Ya, yang keenam bronkiolus, dia merupakan cabang yang lebih kecil daripada bronkus ya. Fungsinya untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas. Ya, yang ketujuh alveolus. Alveolus ini letaknya di ujung dari bronkiolus ya. Fungsinya sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida ya. Karbon dioksida sisa pembakaran sebagai racun jadi kita keluarkan lewat hembusan nafas gitu ya. Kemudian nanti oksigennya masuk ke darah, nanti dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.